Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalimantan, Bapak Isra Ansori SPP MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina OSIS MTK. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kalimantan. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan Maulid Nabi tahun 1443 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam-kalam. Acara yang ketiga, sambutan ketua panitia dan sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, pembacaan Maulid tiba diiringi oleh rebana. Acara yang kelima, tausiah, dan acara yang keenam, penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara saat ini, marilah kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam-kalam. Kepada saudara Lina Umaymah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaliombo, Bapak Isa Ansori SPT MSI, serta Bapak Muja selaku pembina dari seksi bidang keamanan dan ketakwaan, dan semua Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Kaliombo, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan nikmat Allah, nikmat sehat, Islam dan iman kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai kepada kita sekalian sehingga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para hadirin yang berkenan hadir di acara memperingati Hari Maulid Nabi. Semoga apa yang dilakukan kita sekalian menjadi amal ibadah pada Allah SWT. Acara ini merupakan acara di mana sejarah itu ada. Lahirnya manusia hebat membawa berkah bagi seluruh alam semesta ini, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kesederhanaan acara ini, diri kita semua tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah SWT, serta tidak mengurangi sedikit pun
semangat diselenggarakannya acara ini. Cukup ini yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusril Triwanda selaku Ketua Panitia atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalimun. Kepadanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mantap lagi siang hari, saya salamkan yang ketiga kali. Nanti jawabnya yang lebih meriah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ulang lagi. Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Kalimun, yang sangat saya banggakan, tim rebana atau tim penerbang? Oh, rebana, bukan penerbang yang akan naik pesawat terbang ya. Nah, tim rebana dan juga pengurus OSIS serta anak yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Harinya hari Selasa. Tanggalnya berapa ini? 26 Oktober tahun 2021. Mengapa sangat luar biasa? Karena berdekatan dengan tanggal ini telah dilantik OSIS SMA Negeri 1 Kalimun. Betul? Ya. Yang kedua, sebentar lagi juga pas peringatan Hari Pahlawan tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Dan saat ini kita sedang memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu dawuh yang perlu saya ungkap kembali. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, maka orang itu insya Allah akan bersamaku di surga. Siapa yang tidak ingin ke surga bersama Rasulullah? Insya Allah semuanya ingin ke surga. Dan semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang bisa masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat Allah juga berselawat kepada Nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, maka kita pun diperintahkan untuk selalu kepada salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka peringatan Maulid Nabi Muhammad
majelis SMA Negeri 1 Talunung ini, semoga kita bisa meneladani uswatun hasanah yang Rasulullah berikan kepada kita, yang nanti akan diurai secara detail oleh beliau Bapak Mujahid. Oleh karena itulah, maka di dalam amaliyah keseharian, kalau memang kita cinta pada Rasul, maka jangan sekali-sekali kita meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah sebelum saya mengakhiri sambutan pada siang hari ini, kita membaca salawat dan bersama-sama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Menginjak acara yang keempat, yaitu pembacaan maulid juga diiringi oleh band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi yang akan langsung dipandu oleh Bapak Dr. Andes Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten sanipun Bapak Kepala Sekolah Bapak Isa Ansori SPD MSI yang kami hormati, segenap Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, demikian pula para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu yang hadir kali ini yang saya cintai. Marilah pertama kali kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di majelis ini
untuk mengenang kelahiran segenap perjalanan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga meluas sampai pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, anak turun kita, lebih-lebih orang tua kita, pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Ini singkat saja karena sebentar lagi kita memasuki sholat asar. Yang pertama ingin kami sampaikan, hikmah dari Maulid dalam rangka memperkuat pendidikan karakter, memperkuat pendidikan akhlakul karimah dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kami sampaikan dengan metode tanya jawab. Yang bertanya saya, yang menjawab juga saya sendiri. Soalnya saya mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran sangat banyak mengemukakan metode tanya jawab. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya, Allah pula yang menjawab. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin. Di orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak peduli kepada yatim, juga tidak mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula dalam surat yang lain Allah bertanya, hal ataka hadithul ghasyiyah, tahukah kamu tentang hari kiamat, berita yang besar? Allah bertanya, Allah pula yang menjawab. Demikian pula ada pertanyaan, al-qari'atu mal-qari'ah, kiamat, apa yang dimaksud dengan kiamat itu? Allah bertanya, Allah pula yang menjawab. Maka dalam kesempatan ini ada satu pertanyaan, ditambah nanti kalau waktu cukup 2, 3, 4 pertanyaan. Satu, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari kelahirannya? Ini ada sebuah pertanyaan dari seseorang kepada Rasul. Su'ila an shaumi yaumil isnain. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan, kata Rasulullah. Pada hari Senin itulah wahyu diturunkan kepadaku, sehingga Rasul diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya pada setiap hari Senin beliau berpuasa. Lalu puasa hari Kamis untuk apa? Rasul menjelaskan hari Kamis itu seluruh amal umat manusia dalam satu pekan akan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurnal mingguan, dilaporkan amal-amal kita, dan Rasul sangat bangga, sangat senang jikalau yang terakhir amal yang dilaporkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi mari puasa Senin dan Kamis kita ikuti untuk mengamalkan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama, nomor 2, apa tujuan memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Niki ada sebuah peristiwa Nabiullah Adam alaihi salam melanggar aturan Allah di surga. Lalu hari Jumat Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Taubatnya dengan menyebut
asmanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghufirta li. Wahai Allah, ya, saya memohon kepadamu dengan kebenaran diutusnya Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Allah bertanya, wahai Adam, Nabi Muhammad itu belum kami ciptakan, tapi mengapa engkau menyebut nama itu? Adam menjawab, waktu engkau jadikan aku dari tanganmu, engkau tiupkan roh ke dalam badanku, lalu aku mengangkat kepalaku, aku lihat di arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di arsy itu langit yang 7, di atasnya ada lagi namanya singgasananya Allah, arsy. Di sana tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau mencatat nama di samping namamu kecuali hamba yang engkau muliakan. Kemudian Allah menjawab, betul seperti itu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Allah melanjutkan, andai kata Nabi Muhammad tidak aku ciptakan, niscaya engkau wahai Adam pun tidak akan pernah aku ciptakan. Jadi Nabi Adam tidak diciptakan, pulau panjenengan kita semua tidak pernah bakal ada dalam kehidupan. Makanya dengan peringatan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita masih diberi sehat, 3 bulan yang lalu betapa banyak tetangga, kerabat, sahabat kita berpeluang kepada Allah, masjid, musola, pemberitahuan tentang kematian terus menerus susul menyusul. Sedangkan kita sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup, patut kita bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini kita masih diberikan Allah karunia yang besar berupa iman dan Islam, patutlah kita syukuri semuanya itu. Tapi mengapa dengan Rasulullah SAW yang diutus Allah, yang lahirnya Rasulullah itu menjadikan Allah menciptakan bumi langit seisinya pun termasuk surga, kenapa kita tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu memperingati hari kelahiran Rasul sebagai ungkapan syukur kita yang besar, karena dengan diutusnya Rasulullah kita mengenal kepada Allah. Dengan diutusnya Rasulullah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan nomor 2. Lalu bagaimana cara kita mengambil hikmah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pulau takut dulu aja dewi. Caranya yaitu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, ini didahului dengan sebuah pertanyaan dari seorang pemuda. Pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata satu, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang? Maka Rasulullah pun balik bertanya, qala wa madza a'tadta lis-sa'ati. Rasulullah bertanya, apa sih yang telah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Takon-takon bareng. Qala la. Pemuda itu menjawab, tidak wahai Rasul. Inni uhibbullah wa rasulahu. Saya hanya punya 2 hal saja, yaitu saya sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi ini tidak punya banyak bekal, sanggup, hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti bersama orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki nek kula panjenengan sedaya kita semuanya merasa cinta kepada Rasul, ini menjadi satu
sarana kita akan dipertemukan, bahkan dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya pada setiap hari Senin beliau berpuasa. Lalu puasa hari Kamis untuk apa? Rasul menjelaskan hari Kamis itu seluruh amal umat manusia dalam satu pekan akan dihaturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jurnal mingguan dilaporkan amal-amal kita, dan Rasul sangat bangga, sangat senang jikalau yang terakhir amal yang dilaporkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi mari puasa Senin dan Kamis kita ikuti untuk mengamalkan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama, nomor dua, apa tujuan memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Niki ada sebuah peristiwa Nabiullah Adam alaihi salam melanggar aturan Allah di surga. Lalu hari Jumat Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Taubatnya dengan menyebut asmanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghufirtal li. Wahai Allah, saya memohon kepadamu dengan kebenaran diutusnya Nabi Muhammad, ampunilah dosaku. Allah bertanya, wahai Adam, Nabi Muhammad itu belum kami ciptakan, tapi mengapa engkau menyebut nama itu? Adam menjawab, waktu engkau jadikan aku dari tanganmu, engkau tiupkan roh ke dalam badanku, lalu aku mengangkat kepalaku. Aku lihat di arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di arsy itu langit yang 7, di atasnya ada lagi namanya singgasananya Allah, arsy. Di sana tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau mencatat nama di samping namamu kecuali hamba yang engkau muliakan. Kemudian Allah menjawab, betul seperti itu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Allah melanjutkan, andai kata Nabi Muhammad tidak aku ciptakan, niscaya engkau wahai Adam pun tidak akan pernah aku ciptakan. Jadi Nabi Adam tidak diciptakan, kula panjenengan kita semua tidak pernah bakal ada dalam kehidupan. Makanya dengan peringatan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika hari ini kita masih diberi sehat, 3 bulan yang lalu betapa banyak tetangga, kerabat, sahabat kita berpeluang kepada Allah, masjid, musola, pemberitahuan tentang kematian terus menerus menyusul. Sedangkan kita sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup, patut kita bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini kita masih diberikan Allah karunia yang besar berupa iman dan Islam, patutlah kita syukuri semuanya itu. Tapi mengapa dengan Rasulullah SAW yang diutus Allah, yang lahirnya Rasulullah itu menjadikan Allah menciptakan bumi langit seisinya pun termasuk surga, kenapa kita tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk itu memperingati hari kelahiran Rasul sebagai ungkapan syukur kita yang besar, karena dengan diutusnya Rasulullah kita mengenal kepada Allah. Dengan diutusnya Rasulullah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanyaan nomor 2. Lalu bagaimana cara kita mengambil hikmah dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau takon dewi tak jawab dewi. Caranya yaitu kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis,
Ini didahului dengan sebuah pertanyaan dari seorang pemuda. Pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata satu, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang? Maka Rasulullah pun balik bertanya, qala wa madza a'tadta lis-sa'ati. Rasulullah bertanya, apa sih yang telah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Takon-takon barang. Qala la. Pemuda itu menjawab, tidak wahai Rasul, ini uhibbullah wa rasulahu. Saya hanya punya dua hal saja, yaitu saya sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi ini tidak punya banyak bekal, satu, hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti bersama orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki nek kula panjenengan sedaya kita semuanya merasa cinta kepada Rasul, ini menjadi satu sarana kita akan dipertemukan, bahkan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bukti cinta kepada Rasul? Ada dua jawabannya. Satu, perbanyaklah sholawat. Tadi sudah disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sampaikan solawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap kita mendengar nama beliau disebut, mari kita sambut dengan ungkapan solawat. Solawat adalah rasa cinta kita kepada Rasul, ungkapan doa kita kepadanya, dan itu akan kembali kepada kita. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali saja solawat, sallallahu biha asyran, Allah akan membalas solawat itu 10 kali. Rasulullah menyampaikan pula, di antara umatku yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca solawat. Jadi solawat yang pernah kita baca selama kita hidup dihitung. Setelah kita mati, kita wafat, solawat yang kita baca akan dijumlah. Misalnya saya mampu membaca 500.000, Pak Isa Ansori 300.000. Tempat beliau lebih dekat dengan Nabi. Ya. Yang hadir di sini melebihi dari Bapak Isa Ansori akan lebih dekat dengan Nabi. Yang terbanyak solawat yang dibaca berhak untuk lebih didekatkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari, terutama di hari Jumat, solawat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca minimal setiap hari Jumat 70 kali kita membacanya. Lalu jawaban yang berikutnya untuk mencintai Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Kita diperintahkan untuk meneladani uswah hasanah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian semuanya pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu contoh keteladanan yang baik. Apa yang perlu kita contoh? Segenap kehidupan Rasulullah SAW patut kita contoh. Dalam beribadah, Rasulullah melakukan ibadah dengan penuh kekhusyuan. Tidak jarang di tengah-tengah sholat beliau, saat sujudnya berurai air mata karena kekhusyuan yang dilakukan. Rasulullah di tengah malam bangun memanjangkan sholatnya, sampai ada yang mengatakan dibaca oleh Rasul hampir 3 juz di dalam sholat malam.
menjelang subuh baru selesai sampai bengkak kaki Rasulullah SAW. Siti Aisyah istrinya Rasul bilang, wahai Rasul, dosa-dosamu telah diampuni Allah, surga disediakan, kenapa di tengah malam kau masih bangun untuk melakukan sholat malam? Ya. Maka Rasulullah menjawab, bukankah saya ini bersyukur kalau dikatakan Allah sebagai hamba-hamba yang suka bersyukur kepadanya. Untuk itu mari kita contoh ibadah Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah selalu menampakkan akhlak yang baik. Tutur katanya sangat mengesankan, tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Setiap pembicaraannya mengandung hikmah yang dalam, sehingga kalau kita mempelajari hadis Rasul, ucapan-ucapan Rasul, dawuh-dawuh pun Rasul, tidak satu pun ada di situ kata-kata yang sia-sia. Semuanya mengandung pelajaran, tuntunan, hikmah. Kalau kita terapkan akan menjadikan hidup kita bermakna. Akhlak yang baik mari kita contoh. Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sederhana, pakaiannya sederhana, makan minum, rumah yang ditempatinya semuanya menampakkan kesederhanaan. Padahal Rasulullah kalau mau harta ghanimah, harta rampasan perang, bisalah untuk memperkaya diri. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melakukan itu semua. Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk ke dalam ruangan Rasulullah. Hanya ada dua benda di kamar Rasul. Satu adalah terhampar tempat tidur. Tempat tidur itu beralas dari anyaman daun kurma. Sehingga seringkali Rasulullah bangun dari tidur, pipinya ini masih berbekas daun kurma yang dipakai sebagai alas tidurnya. Sebelahnya tempat untuk sholat, sebelahnya lagi huruf, yaitu semacam bak untuk menyimpan air ketika Rasulullah bangun malam untuk menunaikan sholat malam. Tidak ada TV, radio, HP tidak ada, aksesori lain tidak dimilikinya. Itulah kehidupan Rasulullah yang amat sederhana, perlu kita contoh. Yang terakhir, Rasulullah SAW di samping akhlaknya bagus, ibadahnya ini tekun dan khusyuk. Yang jelas Rasulullah itu memiliki akidah, kepercayaan kepada Allah yang murni. Ya, tidak pernah terbesit di dalam pikiran Rasulullah kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah menyebut nama Allah hanya satu kata ini, kekuatan asma Allah luar biasa. Daksur yang ingin membunuh Rasul, pedangnya terjatuh hanya dengan kalimat Allah. Suraqah yang mengejar Rasul, karena Rasul dijadikan sayembara, siapapun menangkap Rasulullah hidup maupun mati, maka 100 ekor unta akan dihadiahkan. Suraqah langsung mengejar Rasulullah, terperosoklah kuda yang ditungganginya dan Rasulullah menolongnya. Disuruhlah dia pulang dengan pesan hati-hati kalau naik kuda. Demikian mulianya Rasulullah SAW, karena beliau hanya memiliki akidah yang murni, dan kita semuanya harus mencontoh Rasulullah SAW. Akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, semoga kita layak diakui sebagai umat Rasulullah SAW di surga kelak. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian, bila ada kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Menjadi yang telah mengisi tausiah. Penginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi pada kali ini. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubbu Ahmadi